Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi ya dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini anak-anak. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada kalian ya, untuk jangan lupa yang belum mensubscribe, silahkan untuk menekan subscribe ya. Karena subscribe ini tidak berbayar anak-anak alias gratis ya, serta berikan like dan tekan tombol lonceng ya. Agar kalian nantinya kalau ada tayangan-tayangan dari saya yang saya kirim lewat YouTube bisa kalian lihat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pendistribusian kembali pendapatan nasional. Pendistribusian kembali atau disebut juga dengan redistribusi. Tujuan pembelajaran adalah menganalisis pendistribusian kembali pendapatan nasional. Nah, apa pengertian redistribusi pendapatan? Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Jadi yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan itu begini anak-anak ya. Orang-orang kaya itu kan banyak sekali membayar pajak ya. Mereka ada membayar pajak tontonan, pajak barang mewah, pajak perusahaan dan sebagainya ya. Ada pajak penghasilan ya. Mereka itu pajak-pajak itu diterima oleh pemerintah dan oleh pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Nah, itulah yang dinamakan dengan redistribusi pendapatan. Sekarang, bagaimanakah bentuk redistribusi pendapatan itu anak-anak ya? Bentuknya ada yang berbentuk vertikal dan juga ada yang berbentuk horizontal. Yang berbentuk vertikal di sini menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Ya. Di sini jaminan sosial berupa bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Ya, jadi misalnya perusahaan-perusahaan itu anak-anak ya, orang yang punya perusahaan-perusahaan itu kan membayar pajaknya setelah laba perusahaannya itu mendapatkan berapa, dipotong pajak berapa persen gitu ya anak-anak ya. Itu dari mereka yang kaya-kaya itu disalurkan kepada mereka yang miskin-miskin. Begitu juga dari pajak penghasilan, misalnya dari TNI, Polri, ASN, dan lain-lain sebagainya itu juga dikumpulkan oleh pemerintah dan diberikan kepada yang miskin ya. Kemudian redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya adalah dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua. Ya, jadi seperti ini ya, dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Ya. Contohnya misalnya kelompok laki-laki misalnya ya, itu membantu kelompok ibu-ibu yang kekurangan modal misalnya ya. Ini bisa saja terjadi ya, redistribusi horizontal. Nah, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia
Apa saja program-programnya? A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Misalnya program pemberian PKH ya, pemberian BLT dan sebagainya ya. Kemudian program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial. Itu ya anak-anak. Kemudian beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Prakteknya dapat berupa pemberian subsidi dan pengenaan pajak. Subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Biasanya dari pihak pemerintah, ya. Ini yang memberikan subsidi atau yang mengenakan pajak ini adalah pemerintah. Sedangkan pajak itu apa anak-anak? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen pajak yang dikeluarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan. Sebentar ya, akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Jadi negara ini memiliki pendapatan anak-anak diantaranya berasal dari pajak. Ya, uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau ada oknum pajak yang menggunakan uang pajak rakyat itu untuk kepentingan pribadinya, maka dia itu sudah melanggar hukum. Karena negara kita adalah negara hukum anak-anak, yang melanggar hukum pasti dikenakan sanksi hukum ya. Itulah anak-anak ya. Materi daring pada pagi hari ini, dan sebagai tugas kalian bisa mengerjakan latihan uji kompetensi ya. Latihan uji kompetensi halaman 189 ya sampai 92 ya. Jadi tugas kalian mengerjakan latihan uji kompetensi halaman 189 sampai 192 ya. Ini juga sebagai latihan kalian dalam rangka menghadapi UTS ya, atau PTS ya, penilaian tengah semester. Begitu anak-anak ya, sekiranya pertemuan pada pagi hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.